anjing gua ngomong kayak udah kayak dokter ya. Dokter Joko. Lu mancing gua udah jadi kayak dokter, jadi gua ngomong kayak dokter nih. Padahal apalan semuanya yang gua ngomongin. Yang penting pede dulu. Ya kan? Nah, yang nggak bagus ini akhirnya lewat pembuangan BAB, air seni maupun keringat. Ya kan? Nah, dia terus menumpuk, ini membuat asam tubuh ini terus meningkat. Makanya banyak dokter yang selalu mengkaitkan makanan yang berbasis basah untuk menetralisir kelebihan asam tadi. Ya kan? Nah, satu nih yang nggak pernah dibahas. Gue diskusi nih sama mertua gue. Mertua gue aja udah bingung. Kamu belajar dari mana? Gitu. Karena yang gue ngomongin kan data semua kan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Begitu level asam lo terus naik, kita tidak diajarkan untuk mengganti nih yang faktanya 70-80% apa tubuh kita? Cair. Nggak pernah diekspos, nggak pernah dibahas. Emang pernah dibahas waktu di sekolah? Penting untuk nggak ada. Memang diumpeti. Karena kenapa? Kalau manusia dikasih pemahaman ini, kita ini, mohon maaf ya, gue ngomong, memang dikondisikan by system, diciptakan untuk sakit. Hanya orang-orang 5% yang mau mencari informasi di luar dari sistem ini, dia bisa memutarnya. Menurut gua loh akhirnya ya. Karena kenapa? Faktanya is all about business. Pada akhirnya ini semua tentang bisnis kalau menurut gua gitu. Kemarin kejadian, mertua gua pingsan, tok. Tiba-tiba pingsan, yang cewek. Bawa ke Pertamina, nggak sampai nginep. Periksa ini, cek. Akhirnya begitu sadar, dia nggak mau rumah sakit, dia minta 30 juta aja. Gua punya bonnya 30 juta aja, nggak nyampe setengah hari bro. Ya kan? Ini kesimpulannya apa? Sakit itu hanya buat orang yang punya duit, bukan orang yang nggak punya duit. Ya kan? Nah, balik ke tentang kondisi yang tadi diceritakan oleh Dr. Otto. Nah, salah satunya dia menciptakan bahwa air itu adalah ion yang dibagi jadi dua. Ion positif dan ion negatif. Ion negatif itulah yang dibutuhkan sama sel organ tubuh kita yang disebut dengan basa. Ion positif yang disebut dengan asam. Yang ngomong siapa? Penerima Nobel. Dokter, makanya gue bilang semua dokter yang menerima gue penerima Nobel yang ngomongin. Dia mau mengcounter gua, kagak bisa. Kan gua bilang kata Dr. Otto Hendrik Warburg, penerima Nobel diam semua. Ya nggak? Nah, akhirnya inilah yang diadopsi oleh Jepang. Lihat selangnya, dia ada dua. Begitu dia pasang titanium medical grade, dialah plat mesin itulah yang memisahkan ion negatif sama positifnya. Jadi pas gue, gila, ini mesin dibikin nggak main-main ini. Dia berdasarkan riset orang yang memang sudah terbukti secara saintifik. Karena begitu air masuk, yang ion positifnya masih bergabung, begitu kena, diceritain juga sama dokter Indonesia. Melalui proses alami elektrolysis, dipisahkan ion negatif sama positif. Dan apa yang terjadi? Begitu di atas ion negatifnya, yang dibutuhkan sel organ tubuh kita. Kita semua di ruangan ini nggak ada yang butuh itu, tapi sel organ tubuh kita butuh. Gue begitu tahu, gue nggak pernah main bola. Siapa sih yang mau hidup saya ketemu panjang? Betul ya. Ya, karena begitu gue tahu masalah sakit ini makan biaya besar, gue mikir kalau bukan kita yang jaga siapa kesehatan? Benar nggak? Kalau Adik Rai bilang kesehatan itu tidak penting untuk kebanyakan orang yang masih memiliki. Iya. Tapi begitu kesehatan itu udah hilang, baru dia cari. Gue nggak mau tuh yang nyari pas hilang. Jadi gue selalu bilang sama orang, ini mesin bukan untuk orang sakit, justru untuk orang sehat. Jangan salah, lu yang paling sehat. Kenapa? Lu yang lagi dibutuhin sama keluarga untuk terus bertarung di sana, untuk mendapatkan ekonomi yang baik kan gitu. Tapi ya namanya Indonesia kan udah dikasih tahu tetap aja dibantah gitu. Ceritanya testimoni orang kena kanker, orang kena diabetes dan lain sebagainya. Kalau gue nggak begitu, gue selalu cerita sama teman-teman gue justru yang gue tawarin sehat. Kenapa? Gue nggak bertanggung jawab sama penyakitnya orang.
Lah gue aja bertanggung jawab sama kesehatan gue sendiri. Terus apa urusan gue begitu misalnya gue tahu ada orang, let's say teman gue diabetes, terus gue datang ke dia, seakan-akan gue jadi pahlawan untuk nyembuhin dia. Lah gue siapa? Cincang. Ngerti nggak? Siapa kita? Bukan siapa-siapa, makanya gue nggak pernah fokus sama orang-orang sakit. Orang sakit itu bukan tanggung jawab gue. Even emak gue aja, gue nggak bisa tanggung jawab. Gue udah kasih tau, maaf begini, jam 3 pagi, kucuk. Dia makan karbu. Tergiap sama gue pas mau kencing. Mama ngapain bangun kamu? Aku lapar. Gimana? Ya nggak? Ngerti nggak maksud gue? Iya. Akhirnya kita yang bertanggung jawab sama kesehatan kita masing-masing. Nah, begitu, itu baru satu fakta dari Dr. Otto. Ada lagi bro, buat temuin lagi, guru besar di Universitas California di San Francisco. Dia bikin namanya kayak survei lah ke 1 juta orang, dipatenin, cas. Dia kasih lihat dasar survei dia. Manusia begitu di atas 40 tahun, pertahanan basahnya turun drastis. Data lagi yang bicara bro. Kenapa begitu pertahanan basah lo turun drastis? Tahu apa yang terjadi dengan tubuh kita? Produksi asamnya akan jauh lebih meningkat. Masalahnya, situasi asam dalam tubuh kita inilah yang memancing sel kanker kita yang tadinya tidurnya bangun. Dia butuh kondisi asam, yang ngomong siapa? Penerima Nobel. Gitu loh men. Jadi gue bilang, kejawab semua secara logika. Ini yang ngomong IPK 2,4. Gue kan bukan orang pintar, tapi gue hanya mengadopsi yang menurut gue ini lebih masuk akal untuk bisa gue terima. Dan gue berani diskusi sama orang pintar S3 sekalipun, dokter, ayo. Karena gue bukan untuk berdebat, gue memaparkan fakta. Benar nggak? Dokter juga manusia, pada saat dia sakit, dia butuh kesehatan itu tadi. Ngerti ya maksudnya? Jadi akhirnya gue melihat dari para ekspor ini sudah menyampaikan apa yang mereka temukan. Terus gue cek sendiri. Bagaimana kita bisa menilai ini? Sertifikasi. Sertifikasi itu apa sih? Buat gue sertifikasi itu alat ukur. Ini perusahaan benar apa enggak? Benar nggak? Tapi sertifikasi bukan kayak sertifikasi halal bro. Pakai duit keluar itu MUI, ya nggak? Sertifikasinya ISO 13485. Browsing aja bisa ditaruh kok. Ini zaman udah nggak kayak zaman dulu bro. Kita bisa cari tahu sendiri. Gue ini ibaratnya jadi netizen lah, ya, netizen buat NAJ waktu di awal. Gue cari tahu satu-satu, gue bedah tuh, termasuk izin. Begitu gue cek ISO 13485, anjir gila. Nah, gampang lo untuk dapet itu. Diperkuat lagi sama teman gue yang kerja di Amerika, dia kerja di lab. Dia sudah 5 tahun lebih buat ngajuin ISO 3, nggak jebol-jebol. Karena memang kualifikasinya tinggi sekali yang diminta. Nah, enak aja di kantong ISO 13485. Kalau lo ketemu orang yang ngerti, lo nggak usah banyak bacot deh. Lo liatin begini, oke dah langsung deal. Kalau yang ngerti ya, masalahnya kan yang ngerti sama nggak ngerti banyak yang nggak ngerti. Emang di ruangan ini banyak yang ngerti? Gue cuma ngomong nggak ngerti. Cuma tahu doang, bener nggak? Karena kan gue nggak dalam proses gue ngeliat, oh ISO enggak, cuma karena baca gitu tahu. Gitu aja udah. Sekarang dari sisi produk, dari sisi perusahaan, yang terakhir nih, ini semua bagus nih, terus gue masih tinggal di kontrakan. Terus apa manfaat buat gue? Kalau 10 tahun lagi gue masih tinggal kontrak, bener dong? Even kangen water bisa bikin orang mati jadi hidup, gue juga nggak peduli bro kalau gue masih tinggal kontrak. Yang terakhir kan itu at the end of the day. Betul. Kantong kita bisa kena imbasnya nggak nih? Bener dong, bener nggak? Sekarang kenapa bro? Gue udah ngeliat dengan mata kepala sendiri. Hari ini kita kerja, besok bisa beda cerita bro, kita nggak tahu. Karena besok itu kan bukan punyanya manusia. Kita nggak pernah tahu. Contoh kejadian apa? Covid kemarin kan sebagai itu, ada yang siap nggak? Nggak ada yang siap. Gue terima 500 juta orang lagi Covid, susah lagi gila-gila. 500 juta ditransfer energi bro, gimana bro? Di rumah 2 tahun gue kayak sapi perahan, dia makan tidur. Karena apa? Sistem yang udah bangun 10 tahun yang lalu sebelum gue ketemu ini. Gue sudah persiapkan untuk sesuatu yang gue gak tahu.
itu yang terjadi. Siapa yang bisa punya kontrol kayak gitu? Nggak ada. Contoh lagi, bini gua punya om namanya dokter Icang. Itu dokter pasien ramai banget karena dia terkenal keren lah pokoknya. Satu ketika sakit kena stroke, lo mau berobat sama dokter yang kena stroke? Terus apa tiba-tiba kepercayaan pasiennya hilang gitu aja? Iya lah, itu. Bisa nggak terjadi sama siapa? Bisa. Tapi di sini kita bangun sistem yang dibangun suatu saat kejadian-kejadian yang di luar dari kontrol manusia masih bisa nge-backup kita, dan itu udah gue rasakan akan sampai hari ini. Dan itu yang menjawab pertanyaan pernikahan. Ya 5 menit kurang lah.